Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Damayanti. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Tantri Damayanti, dan rekan saya Aufa Silmi, di mana video ini menjelaskan bagaimana masalah utama dalam pengelolaan kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan nilai dalam mata kuliah pengelolaan kelas yang dibina oleh Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD. Nah, pertama kali kita akan membahas mengenai masalah utama dalam pengelolaan kelas secara individu, dan itu akan dijelaskan oleh diri saya pribadi, di mana dalam pengelolaan kelas tentu tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut untuk mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, ternyata dalam pengelolaan kelas tersendiri itu memiliki masalah tentunya, di mana masalah individu tersebut adalah menurut Rudolf, Dietrich, dan Pirkesel membedakan 4 kelompok masalah pengelolaan kelas secara individual yang didasarkan pada semua tingkah laku individu yang merupakan upaya pencapaian tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan kebutuhan untuk mencapai harga diri. Bila kebutuhan ini tidak lagi dapat dipenuhi melalui cara-cara yang lumrah, maka dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat, baik itu masyarakat secara kelas ataupun individu yang bersangkutan, akan berusaha untuk mencapai dengan cara yang lain. Nah, 4 masalah dari masalah individu tersebut terdiri atas yang pertama, yaitu attention getting behaviors, yaitu masalah di mana seorang siswa ingin mencari perhatian orang lain dalam kelas, di mana seorang siswa ini menemukan dirinya, baik dirinya secara aktif maupun pasif dalam sosial ataupun dalam kelas ataupun dalam masyarakat, namun ingin bertujuan untuk mencari perhatian orang lain, seperti menunjukkan masalah dengan sikap melawak, membuat onar, serta memperolok-olok. Dan masalah yang kedua yaitu adalah power seeking behaviors, yaitu menunjukkan kekuatan. Nah, di sini pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap seperti lupa aturan, mendebat, dan marah. Yang ketiga adalah revenge seeking behaviors, yaitu menyakiti orang lain, di mana siswa yang menuntut frustasi diri pribadi dengan tujuan untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dirinya sendiri, namun dengan cara yang salah, yaitu dengan cara menyakiti orang lain, seperti sikap mengata-ngatai dan memukul seseorang. Dan masalah yang keempat itu disebut dengan helplessness, yaitu peragaan ketidakmampuan, di mana masalah ini dialami oleh individu atau siswa, di mana siswa tersebut menganggap dalam dirinya bahwa dirinya selalu gagal, selalu hanya ada kegagalan dalam hidupnya, seperti menunjukkan perasaan sikap yang tidak mampu sehingga sering mengucilkan diri sendiri dari kehidupan sosial. Nah, diantaranya hal-hal demikian merupakan 4 jenis masalah utama yang dialami oleh individu dalam kelas, sehingga seorang guru seharusnya mampu secara optimal untuk melakukan mempertahankan kondisi belajar dengan mengetahui bagaimana karakter siswanya di kelas. Dan materi selanjutnya itu yaitu mengenai masalah utama dalam pengelolaan kelas yang dialami oleh kelompok, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aufa Silmi. Kepada Aufa Silmi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Masalah kelompok dalam pengelolaan kelas ada terbagi 6, yaitu yang pertama masalah pengarahan, yang kedua masalah evaluasi dan penilaian, yang ketiga masalah isi dan urut pengajaran, yang keempat masalah metode pengajaran, yang kelima masalah sistem penyajian pengajaran, dan yang keenam masalah hambatan-hambatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan uraiannya. Yang pertama yaitu masalah pengarahan. Dalam waktu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang mempunyai keterampilan dalam yang pertama, berorientasi kepada tujuan pembelajaran, yang kedua, memahami cara merumuskan tujuan umum dan khusus,
Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan pelajaran kepada siswa. Yang keempat, menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kelima, merumuskan tujuan instruksional yang jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah evaluasi dan penilaian. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, guru menyusun kriteria penilaian yang tidak jelas. Yang kedua, prosedur evaluasi yang tidak jelas. Yang ketiga, guru tidak memanfaatkan analisa penilaian yang tidak seragam. Yang keempat, guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi. Yang ketiga yaitu masalah isi dan urutan pelajaran. Dalam membuat perencanaan pengajaran yang kemudian akan dilaksanakan dan dievaluasi, guru dalam penyusunan isi dan urutan bahan pelajaran menemukan masalah, yaitu yang pertama, guru kurang menguasai materi tersebut. Yang kedua, materi yang diberikan sangatlah luas. Yang ketiga, materi yang disajikan tidak relevan dengan tujuan. Yang keempat, guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran. Yang kelima, guru kurang mampu dalam menyelesaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, masalah metode dan sistem penyajian bahan pelajaran. Agar guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang menarik dan berhasil, maka perlu menguasai beberapa teknik sistem penyajian. Dapat memilih siswa penyajian yang tepat untuk setiap materi tertentu yang akan disajikan, atau dapat membuat variasi dalam menyajikan bahan tersebut. Namun, dalam pengamatan pelaksanaan pengajaran, guru menemukan masalah-masalah, yaitu yang pertama, guru tidak memberikan umpan balik pada tugas yang dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, kurang terampil dalam menggunakan metode. Yang ketiga, guru kurang menguasai beberapa siswa penyajian yang menarik dan efektif. Yang keempat, pemilihan metode kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi pelajaran. Yang kelima yaitu masalah hambatan-hambatan. Yang pertama, kurangnya buku-buku bacaan ilmiah. Yang kedua, guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang kurang. Yang ketiga, banyak guru kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang keempat, guru kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama. Yang kelima, kurangnya buku-buku bacaan ilmiah dan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu menurut Louis V. Johnson, Mary, dan Benny, ada 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kelas kurang kohesif. Yang kedua, kelas memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang peserta didik. Yang ketiga, kelas memberikan support terhadap anggota kelas yang melanggar norma atau disiplin. Yang keempat, kelas mudah dialihkan konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, semangat kerja yang rendah. Yang kelima, semangat kerja yang rendah. Dan yang keenam, kelas kurang mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.